Nah, kecuali orang yang baca Al-Quran tidak belajar tajwid, maka kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Qurannya tidak dimaaf. Artinya apa, Yo? Berdosa. Makanya kita disuruh belajar tajwid. Tujuannya apa? Supaya bacaan kita menjadi benar. Nah, namanya apabila salah-salah tadi dimaaf. Bagi orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid, tapi dia mau baca Al-Quran umpamanya, tapi salah-salah, maka dia berdosa. Nah, jadi hati-hati, jangan sembarangan kita membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu ada aturannya, bukan asal baca. Nah, tapi ada yang namanya hukum-hukumnya, nanti ada hukum bacaan ini, hukum bacaan ini, ya Allah. Nah, jadi tujuan ilmu tajwid ialah untuk memelihara lisan. Apa arti lisan? Lidah. Nah, dari kesalahan membaca Al-Quran. Artinya apa tadi? Bila membaca Al-Quran dengan tajwid, otomatis bacaannya benar. Kalaupun salah dimaafkan. Nah, beda dengan orang yang tidak pernah belajar ilmu tajwid, lalu dia membaca Al-Quran, tetapi bacaannya salah-salah, maka dia berdosa. Jangan berani-berani membaca Al-Quran sebelum belajar tajwid, ya. Nah, tadi tujuan ilmu tajwid. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid, ya lah. Nah, ini hukumnya apa hukumnya? Ada yang tahu hukumnya? Wajib. Nah, wajib. Nah, jadi kita bahas di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, artinya nih ayat Al-Qur'an nih dalilnya nih. Dalil hukum membaca Al-Qur'an, dalil hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, dalil apa yuk? Warattilil Qur'ana tartila. Apa tadi? Siapa yang bisa membaca? Warattilil Qur'ana tartila. Nah, surah Al-Muzammil ayat 4. Nah, artinya apa yuk? Dan membaca Al-Quran secara tartil. Nah, secara tartil. Nah, dimaksud dengan tartil ini apa yuk? Dimaksud dengan tartil ini itu bertajwid, ya lah. Ya. Nah, jadi arti tartil itu bertajwid. Nah. Terus menurut Imam Ali bin Abi Thalib, pertanyaan, siapakah Imam Ali bin Abi Thalib? Ada yang tahu? Harapan. Wow, dasar percampur. Loh. Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Ayo, siapa yang tahu? Nggak tahu, Pak. Siapakah Imam Ali bin Abi Thalib itu? Ada yang tahu kah? Nggak tahu, Pak. Nah, Nggak tahu, Pak. ada tahu. Nah, jadi yang dimaksud Imam Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat Nabi. Nabi. Nah, beliau juga bukan sekedar sahabat Nabi, beliau juga apa yuk? Menantu Nabi. Apalagi 3. Satu lagi. Apa ya? Apa? Keponakan Nabi. Nah, jadi Sayyidina Ali ini dia sebagai sahabat Nabi, sebagai menantu Nabi, Sahabat Nabi. apa tadi? Ponakan Nabi.
Kalakan Nabi. Nah, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yalah. Ya. Yang keponakan Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah. Ya kah? Salah kah? Sayyidina Ali kan sama Nabi itu kan nama bapak Nabi siapa? Abdullah. Allah. Abdullah. Siapa? Bin Abdul Muthalib. Nah. Jadi Abi Thalib ini bin Abdul Muthalib. bin Abdul Muthalib. Ya, jadi Nabi dan Sayyidina Ali itu bersepupu ya lah. Sepupu ya. Nah, bukan keponakan Nabi, sepupu Nabi. Nah, jadi kata Sayyidina Ali, arti tartil di dalam ayat ini ialah apa yuk? Mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an. Nah, jadi apa tadi? Kata Sayyidina Ali, arti tartil di dalam ayat ini ialah mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Tahu arti wakaf? Tahu. Apa? Arti wakaf. Apa maksud tempat wakaf itu apa? Ucapan. Hah? Ayo. Wakaf. Google itu. Wakaf ya, wakaf. Ayo. Kan bisa kita sering kali dengar. Wakaf. Bacaan. Hah? Bacaan. Apa? Bacaan. Bacaan. Tajwid. Berhenti. Apa yuk? Nah, Bacaan. Bacaan. wakaf di dalam ilmu tajwid itu artinya apa? Berhenti. Yalah, tempat-tempat Penghentian bacaan. Wow, ya penghentian. Nah, berhenti kita membaca Al-Quran. Di mana kita waktu berhenti? Nah, maksud tajwid tadi apa yuk? Maksud tartil ialah mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Kan wakaf itu macam-macam nanti ya. Ada wakaf wajib, istilahnya itu namanya. Ada wakaf apa lagi? Wakaf jaiz. Nah, ada wakaf yang haram, istilahnya itu kan maksudnya wakaf haram itu kada boleh di situ. Nah, nanti ada dijelaskan. Nah, berdasarkan dalil Al-Quran tersebut, nah, berdasarkan dalil Al-Quran tersebut, nah, maka fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Siapa yang tahu? Fardu mempelajari. Ada yang tahu? Fardu kifayah. Yang diwajib. Fardu kifayah adalah harus hukum. Apa itu fardu kifayah yuk? Ada yang tahu? Diwajibkan atas seluruh muslim. Nah, iya kan? Fardu kifayah. Jika dia kerjakan sama yang Wajib dilakukan. Wajib dilakukan. Terus? Wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Ya. Yang namanya fardu kifayah itu suatu kewajiban yang apabila dikerjakan sebahagian orang, maka menggugurkan sebahagian yang lain. Nah, itu. Nah, kalau ada sebagian orang sudah mengerjakannya, maka yang lainnya sudah sudah jatuh kewajibannya. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi fardu kifayah hukumnya mempelajari ilmu tajwid. Nah, jadi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Yakni mengetahui istilah-istilah dan hukum-hukumnya. Nah, jadi kita mengetahui hukumnya, istilah tajwid itu ada yang namanya hukum
mati dan tanwin. Nah, itu kita harus tahu tuh karena mengetahuinya itu fardu kifayah. Nah, apalagi kemudian fardu ain. Nah, mempelajari ilmu tajwid ini juga fardu ain. Ya Allah, fardu ain. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yakni praktek sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Maksudnya apa yuk? Nah, kalau membaca Al-Qur'annya memakai ilmu tajwid itu jadi wajib. Jadi fardu ain. Jadi kalau mempelajari hukum-hukumnya, mempelajari istilah-istilah tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Nah, satu orang tidak mengikuti semua orang istilahnya. Nah, tapi membaca Al-Quran dengan tajwid itu menjadi fardu ain. Ya, mempraktekkan membaca Al-Quran dengan tajwid itu fardu ain. Artinya masing-masing tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Nah, ini dimaksud fardu ain. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan kah? Tidak ada. Ada, Pak. Paham ya kalau sudah? Paham, Pak, paham. Paham, alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan pertanyaannya, ada pertanyaan dulu. Saya yang nanya. Ya. Nah, tadi apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Artinya nih, apa arti ilmu tajwid? Ya, silahkan. Apa tadi? Apa arti ilmu tajwid? Baca. Silahkan. Membaca Al-Quran dengan tepat dan benar. Membaca Al-Quran dengan tertib dan benar. Ada pengetahuan tentang Yang lain, ada yang lain? Itu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tepat dan benar. dengan tepat dan dengan tartil. Ada yang lain? Membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Yuk. Jawabannya sudah ada di buku. Ini sudah ada jawabannya. Apa ya jawabannya tadi? Ialah suatu pengetahuan Tentang akidah surah tentang tata cara membaca Al-Quran baik dengan sebaik-baik. Itu Baik-baik. Jadi kalau ditanya apa arti ilmu tajwid, itu jawabannya suatu pengetahuan, suatu ilmu tentang Pak, faedah. ulangi, Pak. Hah? Di halaman 5. Halaman 5. Ada kalau di atas. Iya, Pak, ada. Yalah. Ada lah. Ya, Pak. Ada kalau halaman 5 arti ilmu tajwid. Ya, harus itu jawabannya. Jadi kalau ditanya apa arti ilmu tajwid, ialah suatu pengetahuan atau suatu pelajaran tentang faedah serta tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Yalah. Nah, Iya. kalau tujuannya apa tadi? Kalau arti Ialah untuk suatu menyelesaikan dari kesalahan membaca Al-Quran. dengan sebaik-baiknya. Kalau arti dari ilmu tajwid, kalau yang apa yang dimaksud tujuan ilmu tajwid apa yuk? Apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan tujuan ilmu tajwid? Tujuan ilmu Memelihara lisan dari kesalahan membaca Al-Quran. Membenarkan bacaan Al-Quran.
Kesalahan untuk Memelihara lisan dari kesalahan. Membenarkan bacaan dari Al-Quran. membaca. Nah, maksudnya nih, maksud tujuan ilmu Memelihara lisan. tujuan mempelajari ilmu Tweet. tujuannya apa? Untuk memelihara lisan dari kesalahan membaca Al-Quran. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu tajwid itu supaya jangan salah baca Al-Quran. Kemudian tadi kalau dalil, apa dalil mempelajari ilmu tajwid apa yuk? Dalil. Apa tadi? Dalil. Apa dalil? Al-Mujamil ayat 4. Ya, surah Al-Muzammil ayat 6. 4. Kalau ditanya apa dalil mempelajari ilmu tajwid? Nah, jawabannya surah Al-Muzammil ayat 4. 6. Bacaannya apa? Siapa yang bisa membacakan? Ya. Silakan. Waratilil Qur'an tartila. Nah, itu aja. Kalau ditanya apa dalil mempelajari ilmu tajwid, jawabannya surah Al-Muzammil ayat 4. Apa bacaannya? Waratilil Qur'an tartila. Tadi hukum membaca Al-Quran ada berapa banyak tadi? Al-Quran tadi ada berapa? Mana tadi? Oh iya. Ini. Nah, jadi membaca Al-Quran itu ada dua hukum. Hukumnya apa? Fardu dan fardu ain. Fardu kifayah dan fardu ain. Dua fardu ain. Kemudian apa maksud fardu kifayah di dalam ilmu tajwid ini apa yuk? Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah di dalam ilmu tajwid? Yang diwajibkan atas seluruh muslim, namun tergugur dan menjadi sunat bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Ya kan itu. Nah, fardu kifayah hukumnya apa yuk? Mempelajari ilmu tajwid nih, yakni mengetahui istilah-istilah dan hukum-hukum. Nah, artinya kita harus tahu apa itu hukum nun mati, dialog. Nah, kalau hukum nun mati nanti ada hukum tanwin, ada hukum mim mati. Yalah. Ada nun yang bermaksud. Ya Allah, nah, jadi mengetahui hukum ini itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian kalau membaca Al-Quran dengan bertajwid apa hukumnya? Ayo. Tadi kan mempelajari hukum-hukum tajwid itu fardu kifayah. Nah, kalau membaca Al-Quran dengan bertajwid Bang, apa hukumnya? Wajib. Fardu Ain. Fardu ain. Bisa dibedakan lah. Kalau mempelajari ilmu tajwidnya nih, ilmu tajwid nih yang ada di dalam buku ini apa namanya? Ilmu tajwid. Yang ada di tajwid, Pak. Namanya pelajaran ilmu tajwid. Nah, itu hukumnya fardu Ain. kifayah. Fardu kifayah. Nah, tapi nanti kalau kamu membaca Al-Qur'annya dengan bertajwid, nah hukumnya apa? Fardu Ain. Fardu ain. Nah, bedakan yang mana fardu ain, yang mana fardu kifayah. Fardu ain membaca Al-Qur'an dengan bertajwid. Kifayah mengetahui hukum-hukum tajwid.
Wit. Ayo. Paham? Paham. Nah, tadi Paham. membaca Al-Quran dengan bertajwid, bertajwid hukumnya apa tadi? Fardu ain. Fardu ain. Kalau hukum ilmu tajwid apa tadi hukumnya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya. Ini lagi. Coba. Iya. Kemudian nanti kita akan mempelajari mungkin mana. Jadi kita akan mempelajari martabat atau kedudukan membaca Al-Quran. Martabat itu tingkatan. Ya, jadi ada tingkatan orang membaca Al-Quran. Itu nanti pertemuan yang akan datang. Ini sampai di sini dulu pelajaran Al-Quran. Makan ya kamu? Belum lagi. Belum. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Tidak Pak. ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Baru bangun langsung mak. Kalau udah paham, kita ulang lagi ya Allah. Insyaallah. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran. Apa doa setelah belajar? Baca doanya dulu. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Itu nah. Amin.